Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Demas absen 5, Rifki absen 23, Wahyu absen 31, dan Zulfa absen 34. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berlatar belakang banyak orang yang cenderung tidak bisa membuat manajemen waktunya sendiri dan berdampak pada kegiatan sehari-hari. Sehingga kami membuat aplikasi sederhana yaitu timetable yang dapat membantu memanajemen waktu dengan mudah dan simpel. Ya, di sini proyek kami bertemakan bertemakan untuk aplikasi timetable ya. Gunanya buat ngatur jadwal, jadi orang nggak bakalan telat bangun lagi atau telat ngejain tugas macamnya. Pertama-tama nanti di sini akan buat dulu new project yaitu empty blank dengan judul sesuka kalian. Di sini ada main activity. Lalu pertama di sini dibuat dulu desain XML-nya. Ya, di sini tampilannya masih kosong karena entah kenapa ada sedikit bug gitu. Jadi nggak muncul. Pertama-tama di sini kan awalnya di sini itu frame kodenya itu Android X, terus belakangnya banyak gitu. Sekarang diubah dulu ke relative layout, lalu lebar sama tingginya diubah menjadi match parent. Tools konteksnya nanti dinavigasikan atau dihubungkan ke main activity yang ada di sini. Lalu selanjutnya di sini ada frame layout. Frame layout ini gunanya untuk sebagai kerangka untuk desain yang ada di sini. Lalu pertama di sini dibuat dulu lebar sama tingginya sama seperti relative layoutnya yaitu match parent. Lalu ID-nya nanti nanti ID-nya terserah, bisa diganti nama sesuka hati. Di sini kelompok kami milih nama frame nav. Lalu di sini ada material bottom navigation-nya, gunanya agar ada kerangka. Nanti di sini ada kerangka menu-menu opsi gitu. Di bawahnya ada home, ada setting, ada profile seperti itu. Di sini ID-nya dinamakan bottom navigation agar lebih mudah. Lalu lebar dan tingginya, bukan. Di sini lebarnya itu match parent, tingginya di sini wrap content untuk membungkus konten yang nanti ada di halaman XML-nya. Nah, lalu di sini untuk menu-menu yang ada di bottom navigation-nya nanti dihubungkan ke package menu ini, dinamakan menu nav. Nanti di sini kalian harus membuat package menu, lalu di sini dibuat layout research-nya itu menu nav. Nah, di sini Itu setelah diganti dulu apa yuk? Kenapa? Itu Wahyu suruh ganti uang tugas itu. Ganti apa sih? Itu apa gambarnya? Biarin. Lanjut ya. Nah, lalu di sini setelah kalian buat directory menu, di sini kalian buat research layout menu nav XML. Di sini nanti isinya ada list item-item untuk icon menunya ya. Nah, di sini untuk item menu home ini sendiri untuk IC base ini namanya IC baseline. Nanti bentuknya melalui vektor yang ada di sini, yang ada di package-nya. Pertama di sini new, nanti ada vektor asset. Nah, di sini kalian bebas untuk mencari icon apa saja, nanti namanya bebas. Diberi nama apa sesuka kalian begitu. Begitu pula selanjutnya sampai ketiga ini. Nanti untuk tampilannya ada di HP saya ya, nanti saya tampilkan. Ya, di sini tuh seperti yang Zulfa bilang tadi di awal di activity main.xml tuh relatif layoutnya tuh sebenarnya bukan relatif layout tapi Android layout apa gitu, lupa panjang. Terus nih sebenarnya terus di mana ya,
tak lupa di mana ya, lupa aku. Ini Bawain apa? lagi Zul. Jelasin ini apa namanya text view-nya nanti ada layout, lebar layoutnya berapa, tingginya apa, terus Oh iya, marginnya sebutin aja margin 50 apa. Ini satuan apa sih? Nggak tahu. Sebutin aja lah 50 gitu. Ya. oke siap. Oke, ulang. Ulang Iya, kamu bersihin tar mas, sabar. di text view itu ada kayak bukan bagian apa namanya eh, letak bottom. Nah, yang seperti yang Anda lihat ya itu 50 dp, margin start, margin top, margin end, margin bottom. Ada Android Gravity itu untuk letak di mana itunya teksnya, di tengah atau di bawah. Terus teks color untuk menentukan warna, terus nanti di Zul, tolong Sudah mau panas ini kan? Oh, makan tapi mama tinggal ikan. di edit enggak di edit text yang ini yang ada 30 FFF itu itu di apa digantiin jadi yang password tuh mana password? Ini gimana tidak gendut? Ngapa beli permen? Ngapa dikasih? Bentar, aku lupa. Siapa? Lalu lainnya atas loh. Oh sudah belum bisa jago makan sama. Gimana ya? Nggak apa-apa lah. Jelasin sebisanya aja kok. Aku tuh mau jelasin yang kayak tadi yang kayak apa yang password tuh ada kayak gambarnya. Terus Oh, username ada gambarnya. nggak usah. Gini aja. Gambar kepala gitu. Gini aja. Nanti lu sebutin nama ininya. Pak. Nama kolom frame-nya ini kan frame-nya namanya edit text ini. Nah, nanti lu sebutin ID-nya namanya ini, lebar layoutnya berapa, tinggi layoutnya berapa, layout bawahnya berapa, layout bawahnya berapa. Layout bawahnya ini ID-nya apa. Nanti margin kanan kiri atas bawahnya ini 10 gitu. Background-nya nanti ngikutin ini. Ya, langsung ya. Oke. Insya Allah bisa. Ya, terus ya di teks ada margin top, margin star ya kayak biasa di 10 dp. Terus backgroundnya beli warna putih 30 fff. Terus ini tuh tulis password ya. Terus udah sih itu aja. Dan jangan lupa bawahnya itu yang di bawah com.google Android itu Android layout underscore itu di wrap konten, terus tag-nya juga wrap konten, terus teksnya tulis login. Ya seperti yang dilihat ya seperti itu persis. Udah itu aja. Ya. Ngikutin di YouTube ya. Nah, tunggu ya. Ya untuk menambahkan Wahyu di sini ya. Jadi di sini kan di desainnya ini ada image view, ada Google, Facebook, Twitter. Di sini di kolom kan jadi kelas yang beda lagi ke dalam linear layout. Nanti di sini image view-nya ada dari search gambar Google PNG, FB PNG dan Twitter PNG dengan apa nih? Untuk lebar layout sama tinggi, lalu layout marginnya sama semua yaitu 48, 48 dan 20. Lanjut ke mana? Fragmen dashboard ya. Fragment dashboard. Di sini kita membuat fragment dashboard yang isinya terdiri dari berbagai menu. Contohnya home, language, chat, calendar, winglets, dan info. Ya untuk menambahkan Demas di sini karena kurang mengerti soal kodenya ya. Jadi di sini untuk text view di sini untuk text view utamanya ada dashboard di sini ya. Dengan lebar layout sama tingginya itu sama, wrap konten juga. Terus juga layout margin semuanya itu 12 dp di sini.
Lalu untuk tekstilnya di sini yaitu menggunakan bold agar tulisannya terlihat jelas. Aku. Ref, ayo Ref. Profil aku ya. Yoi. Oke. Bisa nggak Baik, sampai di sini kode-kodenya? Untuk fragmen, Sampai Insya kode-kodenya Allah. bisa. Ya, nggak apa-apa. insya Allah bisa. Ya, mulai. Baik, ya. Baik, di sini untuk fragmen profil itu sendiri untuk codingan untuk codingan. Set. Baik, untuk fragmen profil di sini isinya ada nama, email, password, dan untuk codingannya di sini menggunakan Android DX Content Layout, dan untuk layoutnya menggunakan match parent dan match parent. Kemudian untuk text view-nya di sini menggunakan wrap content, dan baiknya untuk menggunakan wrap content juga. Untuk layout margin start-nya itu 8 dp untuk jarak dari tulisannya. Kemudian untuk margin top itu untuk jarak dari atas sekitar 100 dp. Kemudian layout margin end itu 8 dp untuk jarak dari bawahnya. Kemudian text color-nya menggunakan Android Color White. Ini akan membuat tulisan kita berwarna putih. Kemudian untuk ukuran teksnya itu 30 sp. Kemudian text style-nya itu menggunakan bold agar terlihat jelas. Kemudian untuk porten and to off menggunakan parent, porten horizontal 0,151, layout constant to start off menggunakan parent, dan top off-nya menggunakan parent. Kemudian di sini ada linear layout, dan untuk width-nya itu menggunakan match parent, height-nya juga match parent, dan orientation-nya menggunakan vertikal, gravity-nya bottom. Ref, bentar Ref. Abis ini gue yang lanjutin aja biar ringkas ya. Ya lanjutin yang Ref jelaskan di sini. Jadi untuk di linear layout ini nanti dibagi kelas lagi, yaitu sama seperti tampilannya. Di sini ada edit text name, email, dan password. Masing-masing di sini menggunakan lebar layout, tinggi layout, margin, dan background serta input tipe yang sama. Di sini paddingnya juga sama, yaitu 15 dp, dan text color hintnya juga sama, white semua ya di sini. Ya lanjut untuk ke Santai aja tuh. Santai aja. Iya. Ya lanjut dari fragmen profil di sini ya. Untuk berlanjut ke aktivitas utamanya, yaitu bernama main activity decom example fragment nav-nya di sini. Pertama-tama di sini dibuat dulu variabel dashboard, login, dan profile fragment masing-masing di sini. Lalu pertama kali dibuat dulu ke kelas Kotlin-nya di sini agar terimplementasi to-do-nya dengan baik. Lalu sini akan dibuat dulu make current, di sini dibuat dashboard fragment, atau bisa diganti dengan yang lain ya di sini. Lalu karena di sini nantinya bernilai false, nantinya akan dibuat variabel baru di bawahnya untuk menjadi private fun make current fragment. Di sini di dalam kurung di sini harus diubah ke dalam fragment untuk diubah menjadi ke variabel umum dulu ya. Variabel umumnya di sini yaitu fragment dan fragment, agar semua yang ada di atas sini yaitu dashboard fragment, login fragment, dan profil fragment bisa diimplementasikan ke menu navigasi yang ada di bawah sini. Lalu sini ditambahkan ke support fragment manager dan begin transaction-nya. Lalu tambahkan di sini bawahnya commit dan ID frame nav dan fragment di sini supaya Android bisa membacanya dengan bernilai true. Lalu di sini nanti karena replace-nya nanti masih salah di sini, nanti dibuat dulu bottom navigation di bawah sini
karena masih salah juga, nanti dibuat dulu variabel bottom navigationnya. Di sini dibuat menjadi find view by ID, bottom navigation view, dan nanti ID-nya akan diubah menjadi bottom navigation yang nanti yang ada di halaman activity main XML juga. Lalu di sini tambahkan set on navigation item selected listener. Nanti di dalam kurung kawal ini nanti akan menjadi menu item. Di sini akan tambahkan variabel when. Lalu di sini ada ID yang nantinya akan dinavigasikan ke tiap-tiap menu yang ada di bawah fragmennya. Lalu di sini tambahkan nilai true. Jadi nanti di Android saat dijalankan akan berubah. Di menu home nanti akan ditampilkan dashboard, di menu notification nanti akan ditambahkan menu login, dan di menu settings sini akan ditambahkan menu CRUD atau menu profile. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami ya. Di sini karena teman yang harusnya membuat penutup lagi bermasalah di sini, jadi saya aja yang menutup. Kita aja Zul, kita bareng-bareng gitu. Keren. Nanti. Jadi di sini untuk membuat project Android di sini wajib untuk tahu dulu cara untuk perubahan XML dan main activity-nya serta kelas-kelas dan data kelasnya. Mungkin di sini memang Android Studio ini agak lebih ribet daripada web development ya. Tapi di sini bahasa Kotlin di sini lebih memudahkan daripada bahasa-bahasa sebelumnya di tahun sebelumnya. Jadi di sini di Kotlin ini lebih praktis dan lebih mudah. Ya, sekian apabila banyak kekurangan dan salah kata dan apalagi banyak groginya tadi. Kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Bu. Halo Bu Indah. Ini saya Zulfa tadi yang dari presentasi tadi mungkin mau sedikit evaluasi ya soal project Android kali ini ya. Jadi buat project Android bulan ini karena papasan pas gitu kan. Jadi kayak tabrakan gitu sama project-project lainnya. Jadi kan untuk kakak 4 sendiri, kakak 1 sama kakak 4 sama kakak 5 gitu, semua ada proyeknya gitu. Nah, untuk kakak 1 ini mungkin saya pribadi udah selesai dan kakak 5 juga mungkin nanti menyusul. Nah, untuk kakak 4 ini mungkin teman-teman kelas saya agak sedikit blunder ya. Karena di kakak 4 ini project yang baru tahu itu mungkin cuma web programming doang buat website dinamis gitu Bu. Nah, untuk yang Android ini saya baru nyadarnya itu pas tanggal mungkin tanggal 12, 13, 14 gitu Bu. Pas mepet banget jadwal, pas mepet banget deadline gitu. Nah, untuk saya waktu di kelas pas ditanyain sama Bu Indah gitu kan pas kelompok Android itu agak blunder sedikit kan, soalnya saya nggak tahu sama sekali gitu soal proyek buat Android ini kan, buat UI dashboard ini. Nah, pas mau mepet jadwal ini ada temen yang nanya juga gitu, yang namanya Sahal sama Melvin gitu. Itu pada belum dapat kelompok semua Bu, soalnya waktu itu karena disuruh pilih sendiri kan, jadi gak di list gitu di kelas, jadi pada milih sendiri, jadi nggak tahu ada yang masih kosong atau enggak. Nah, pas ditanya di grup chat gitu pada diem semua gitu, jadi agak bingung, ini masa udah full semua gitu, pasti ada yang 3 atau masih 2 gitu malah. Nah, buat malam ini juga masih belum dapat kelompok gitu Bu, mungkin buat deadline masih bisa diundur ya sampai pertengahan Desember gitu Bu. Ya oke. Jadi tadi saya janji buat nampilin hasil running aplikasinya ya, karena di saya masih
karena di saya laptopnya agak berat gitu, storage-nya juga kecil, jadi buat download emulatornya yang sedikit kecil aja gitu, gede juga direktorinya di saya. Jadi saya running di aplikasi apa saja. Nah, ya yang pertama di sini, jadi saya sudah running aplikasinya di HP saya. Di sini namanya ada dua, yaitu UI Dashboard sama Fragment Dashboard. Nah, di sini awalnya saya buat rancangan awalnya dulu, yaitu tampilannya ada home, language, chat, calendar, widget, dan info di sini. Lalu nantinya akan dipindahkan ke fragment nav di sini. Nah, di sini sudah muncul tampilannya, Bu. Di sini di bottom navigasinya ada home, ada login sama account di sini. Ya, di sini agak menggunakan project fragment pribadi saya sih di sini, agar tidak ribet gitu. Soalnya kelompok saya masih 3 anaknya itu agak rada blunder gitu, Bu. Jadi saya agak susah lah buat bimbingnya. Nah, di sini di tampilan home-nya ada dashboard yang isinya sama seperti tadi, background-nya agak sedikit diubah. Lalu sini ada login, bisa masukkan username dan password di sini. Lalu untuk halaman code-nya, karena kelompok saya masih agak bingung di sini, jadi saya halaman code-nya buat di kayak perubahan email gitu, Bu, di sign up-nya gini. Ya mungkin itu saja, Bu, untuk after presentasinya. Mungkin ya dari pribadi kelas, terima kasih atas bimbingannya semester ini karena banyak sekali nunda-nunda tugas gitu. Soalnya kalau di rumah gitu kerja agak sedikit males, bawaannya main game terus, Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bu, ada sedikit yang ketinggalan di sini yang belum saya sampaikan. Jadi tadi kalau Ibu lihat hasil running aplikasinya itu kan nggak ada splash screen-nya. Nah, di situ kan splash screen itu ada di bagian kerja teman yang lain gitu. Teman yang ini tuh dari sehari yang kemarin tuh tungguin, katanya susah buatnya gitu, buat searchingannya susah, harus nunggu penjelasan lainnya gitu. Jadi ya saya mau buat juga karena udah mepet banget malam ini. Jadi ya mohon maaf, Bu, saya kurang buatnya gitu, kurang splash screen gitu. Terima kasih.